Halo semuanya, selamat datang di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang abstrak class. Nah, kenapa kok disebut abstrak class dan bagaimana penerapan dan contoh-contoh sederhananya. Oke, ikuti terus sampai habis, kita langsung aja ke coding. Oke, sebelum mulai ngoding, kita simak dulu penjelasan ini dulu ya. Jadi, abstrak class itu menggambarkan sesuatu yang bersifat umum, yang hanya bisa berfungsi setelah ia dideskripsikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Nah, contohnya kelas hewan. Apakah semua hewan bisa bertambah umur? Ya. Apakah semua hewan bisa bergerak? Iya. Bagaimana hewan bergerak? Tergantung hewannya apa. Misalnya aja kucing. Nah, kucing itu hewan bukan? Ya. Karena kucing itu hewan, berarti kucing bisa bertambah umur dan bergerak, ya kan? Jawabannya adalah iya. Terus bagaimana kucing bergerak? Melangkahkan kakinya. Nah, bagaimana kalau ikan? Nah, ikan itu hewan, ya. Terus bisa bertambah umur dan bergerak, ya. Terus bagaimana ikan bergerak? Menggerakkan siripnya, kan? Jadi, kucing dan ikan sama-sama hewan, sama-sama bisa bertambah umur, sama-sama bisa bergerak. Tapi, cara bergeraknya berbeda. Nah, karena itu kita lihat di sini kelas diagram ini, ya. Ada kucing, ada ikan. Kemudian, kita buat kelas hewan, yang mana dia nanti akan diturunkan di kucing dan ikan. Kenapa begitu? Karena hewan ini sama-sama punya umur, sama-sama bisa bertambah umurnya. Terus sama-sama bisa bergerak. Nah, khusus untuk bergerak ini kan nggak tahu kita. Tergantung hewannya kan. Kalau bertambah umur kan sudah jelas, umur ditambah 1. Tapi kalau bergerak kan belum jelas hewannya apa. Nah, kemudian begitu diturunkan menjadi kucing, maka bergeraknya itu jelas sekarang, gerakan kaki. Nah, sedangkan ikan bergeraknya gerakan sirip. Jadi kalau di sini kita bisa amati bahwa kucing ini punya umur, ikan juga punya umur, kucing bisa bertambah umur, umur plus 1, ikan juga umur plus 1, terus bergeraknya kalau kucing itu pakai kaki, kalau ikan pakai sirip. Nah, makanya ini kelas ini kan mirip nih, bisa kita pisahkan kemiripannya itu menjadi satu kelas sendiri, yaitu hewan, ya punya umur, bisa bertambah umur, dan bergeraknya ini kita buat sebuah metode yang namanya itu metode abstrak. Nah, itu ya. Terus nanti hewan ini diturunkan sehingga di sini tidak ada lagi umur, di sini juga tidak ada lagi umur karena sudah mewarisi dari hewan ya. Terus untuk bertambah umur juga mewarisi dari bertambah umur. Nah, yang bergerak ini kita implementasikan, kita buat spesifik gitu. Nah, di kelas hewan ini cuma ada deklarasi metode bergerak gitu aja, tapi nggak ada isinya. Kenapa nggak ada isinya? Karena kan nggak tahu hewan ini bergeraknya apa, tergantung hewannya kan. Kemudian baru di sini kita deklarasikan, kita buat detailnya gitu. Sebenarnya pengertian abstrak kelas sendiri adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi namun dapat di-extend. Tidak dapat diinstansiasi itu artinya tidak dapat dibuat objeknya, tapi bisa di-extend atau bisa diwariskan. Abstrak kelas baru dapat dimanfaatkan ketika ia di-extend. Terus cara membuat kelas abstrak gimana? Seperti ini ya, ditambahi kata kunci abstrak. Ya, jadi abstrak kelas pun gitu misalnya. Nah, terus kemudian di dalamnya kita tambahkan atribut dan metodenya. Sedangkan abstrak metode adalah metode yang hanya dideklarasikan tanpa implementasi, artinya kosongan aja. Seperti tadi yang hewan tadi ya, bergerak itu kosong gitu aja metodenya. Contohnya seperti abstrak kelas pun ini. Di sini ada metode call. Nah, ditambahi kata-kata abstrak. Abstrak void call, artinya ini adalah metode call yang bersifat abstrak, sehingga dia tidak ada implementasinya, hanya deklarasi aja, dan parameternya. Ya, tapi langsung ditutup titik koma. Nah, ya, langsung ditutup titik koma. Begitu juga dengan end call ini, langsung ditutup dengan titik koma. Ini artinya adalah metode abstrak. Kemudian, inheritance pada abstrak class. Ketika sebuah kelas mewarisi sebuah abstrak kelas, maka kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang semua abstrak metode yang ada di parent-nya. Contohnya kelas phone ini, dia punya atribut phone number, string, terus ada metode set phone number, ada parameternya, kemudian ada metode call sama end call. Nah, abstrak metode itu ditulis dengan huruf miring seperti ini ya. Jadi dicetak dengan huruf miring. Kemudian kelas
yang menurunkan class phone ini, yaitu kelas smartphone ini, karena dia menurunkan class phone, terus di sini ada abstract method, maka di kelas smartphone-nya juga harus mengimplementasikan ulang atau mendeklarasikan ulang metode call ini tadi. Nah, terus nanti di codingannya ini diisi metode ini, metode call ini diisi, tidak kosongan lagi. Metode encall juga gitu diisi ya, tidak kosongan lagi. Oke, saya akan mencoba membuat contoh kelas phone. Nah, kalau kita amati kelas phone ini, dia punya atribut phone number, ada metode set phone number ya, metode biasa, ini metode setter untuk mengeset phone number dengan parameter phone number ini. Kemudian ada get phone number, metode getter untuk mereturn atribut phone number. Kemudian ada abstract method, ya, abstract void call dengan parameter string call number. Kemudian ada abstract void end call. Nah, ini dua-duanya adalah metode abstrak. Ya, metode yang hanya deklarasi saja, langsung ditutup dengan titik koma. Tidak ada implementasinya. Kalau metode yang biasa seperti ini, ada implementasinya. Ini maksudnya implementasi itu ya codingan di dalam metodenya. Nah, kemudian saya akan membuat kelas mobile phone ini yang mewarisi atau extend dari kelas phone tadi. Oke, nah, karena mobile phone ini extend phone, dan di dalam phone itu ada metode abstrak, ya, call dan end call ini, maka di mobile phone itu harus wajib hukumnya mengimplementasikan atau mendeklarasikan ulang metode tadi ya, call dan end call itu, dan mengisi codingannya atau implementasinya. Ya, end call juga gitu. Nah, kita coba tes ya. Oke, nah kita lihat ini hasilnya. Nah, mobile phone MP sama dengan new mobile phone, kemudian mp.set phone number sekian, mp.call ini artinya mobile phone, hasilnya ya, mobile phone melakukan panggilan ke nomornya 0812345678 nih. mp.endcall hasilnya adalah mobile phone mengakhiri panggilan. Nah, terus misalnya ada contoh lagi, misalnya ada smartphone gitu ya. Nah, kita buat kelas smartphone di mana dia extends phone. Nah, harapannya kelas smartphone ini sama seperti kelas phone ya. Punya phone number, bisa set phone number, bisa get phone number. Tapi call dan end call-nya metodenya berbeda. Ya, metodenya belum jelas ya, karena dia mobile phone atau smartphone atau phone yang lain gitu ya. Kalau yang mobile phone kan caranya seperti ini, cara call-nya. Kalau end call-nya caranya juga seperti ini. Nah, kalau smartphone mungkin cara call-nya dan end call-nya beda. Tapi artinya gini, ketika sebuah kelas itu mengextend sebuah kelas abstrak, artinya adalah dia mewarisi ya semua yang ada di sini, kecuali metode ini. Nah, terus kenapa kok ada metode abstrak semacam ini? Gunanya untuk menerapkan semacam aturan gitu ya, semacam aturan. Bahwa siapapun kelas yang menjadi turunan dari kelas phone ini harus wajib memiliki call dan end call dengan cara atau implementasi yang spesifik masing-masing gitu ya. Jadi katakanlah smartphone ini keturunan dari phone, maka dia harus wajib hukumnya mengimplementasikan ulang metode call dan end call-nya. Oke, ini caranya, ini contohnya. Jadi smartphone ini karena dia extend phone, dia punya yang namanya phone number, set phone number dan get phone number dia otomatis akan punya. Tapi khusus untuk call dan end call-nya dia pakai data gitu ya, pakai
data voice call ke number tujuan ini. Ya, untuk end call-nya dia juga mengakhiri data voice call. Nah, berbeda kan ya dengan yang mobile phone tadi, dia hanya melakukan panggilan aja. Jadi langsung melakukan panggilan ke number ini. End call-nya juga gitu, langsung mengakhiri panggilan. Kalau yang smartphone, sama-sama call dan end call, tapi caranya berbeda. Dia harus pakai data voice call. Nah, ini contoh sederhana aja. Kalau contoh di dunia nyata mungkin beda ya, mungkin lebih rumit gitu ya. Call yang smartphone dia ada pemanggilan modem, mau connect ke internet gitu segala macam, ke apa alamat IP segala macam ya. End call juga gitu. Nah, kalau yang mobile phone mungkin dia menghubungi BTS atau langsung dengan protokol data biasa, protokol provider biasa gitu ya, atau bagaimana ya. Codingannya berbeda. Intinya codingan untuk call antara mobile phone dengan smartphone itu beda, tapi metodenya sama gitu loh. Dan harus dimiliki. Bagaimana kalau phone ini nggak punya abstrak metode call dan end call ya, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi akhirnya nanti ketika ada kelas, ya misalnya mobile phone ini meng-extend phone, akhirnya dia jadi nggak wajib gitu loh, nggak wajib punya call dan end call. Bisa saja ini nggak ada gitu loh, kan boleh ya nggak ada ya. Atau ada tapi namanya bedo, ya namanya bedo, ya do call misalnya namanya. Yang end call juga do and call, ya boleh sih, boleh aja. Tapi kan nanti jadi nggak seragam gitu loh. Antara mobile phone dengan smartphone jadi nggak seragam, nggak sama. Meskipun sebenarnya fungsinya sama, tapi nama metodenya nggak sama, nggak seragam gitu. Nggak sama, gitu ya. Yang smartphone call and call, yang mobile phone do and call. Ya, nggak seragam. Makanya gunanya abstrak method tadi, untuk menyeragamkan metode yang wajib dimiliki, wajib diimplementasikan, dan mengatur agar seragam. Nah, ini udah error nih. Kenapa kok error? Karena ini errornya apa nih ya? Kita baca. Mobile phone is not abstract and does not override abstract method and call. Jadi harus mengoverride ya, istilahnya itu harus mengoverride metode abstrak ya, call dan end call. Nah, makanya ya udah kita ubah aja ini call sama end call. Oke, langsung ya hilang errornya. Tuh. Ya, smartphone kan udah call and call, maka sudah oke. Jadi gunanya untuk menyeragamkan, gitu ya, untuk menyeragamkan metode yang nantinya akan diturunkan ke kelas-kelas yang lain. Terus kapan sih menggunakan abstrak class? Jadi gunakan abstrak class jika kita ingin berbagi kode atau mewariskan kode yang sama dengan kelas-kelas yang berhubungan. Kita ingin membuat beberapa kelas dengan metode dan properti yang hampir sama. Kita ingin mendeklarasikan properti yang tidak statik dan tidak final. Dengan cara ini kita bisa mendefinisikan metode dengan implementasi yang berbeda-beda di tiap kelas yang mewariskan abstrak kelas tersebut. Nah, itu tadi contoh sederhana dari abstrak kelas. Bagaimana? Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.